Siaran Pegapunk masih berlanjut dan kali ini kita diperlihatkan dengan banyak informasi baru yang Pegapunk ungkapkan. Seperti karakter lama yang baru saja terungkap ternyata memiliki nama D. Lalu pengorbanan salah satu Pegapunk dalam misi peluncuran kapal Sanigo. Tidak hanya itu, kita juga diperlihatkan dengan sosok robot kuno yang ternyata memiliki senjata rahasia. Dan berikut adalah review lengkap manga One Piece chapter 1120. Dalam cover manga chapter 1120 memperlihatkan Yamato bersama dengan Denjiro yang tengah meringkus bocil-bocil nakal yang meresahkan. Diketahui setelah penyerangan Luffy dan kawan-kawan melawan Kaido, nampaknya Denjiro menjadi pemimpin atau daimyo di wilayah Kibi. Halaman pertama menunjukkan kondisi keadaan wilayah Punk Hazard 26 tahun lalu. Seperti yang kita lihat bahwa pada 26 tahun lalu, kondisi wilayah Punk Hazard sangat asri, penuh dengan pepohonan dan terlihat sejuk. Akan tetapi berbeda dengan kondisi sekarang yang dimana pulau tersebut telah berubah total setelah diakibatkan oleh pertarungan Sakazuki dan Kuzan. Kembali ke kondisi 26 tahun lalu, terlihat percakapan antara seseorang yang membahas tentang abad kekosongan yang harus diteliti lebih lanjut. Ternyata orang tersebut adalah Pegapunk dan Clover. Clover membicarakan tentang abad kekosongan yang harus diteliti dan ia meminta Pegapunk untuk membantunya. Pegapunk pun berdalih bahwa dia tidak bisa membantunya karena ia adalah seorang abdi negara. Dalam panel ini terlihat sosok kepala bertanduk yang sangat tinggi dan juga besar. Minsai menduga bahwa sosok bertanduk itu adalah Hacha, monster number milik Kaido. Seperti yang kita tahu bahwa Punk Hazard memiliki hubungan erat dengan Kaido. Kemungkinan Kaido mendapatkan monster-monster tersebut dari percobaan milik Punk Hazard. Lalu di samping Pegapunk terlihat sosok naga kecil yang kemungkinan itu adalah monster naga yang pernah Luffy temui di pulau Punk Hazard. Pegapunk melanjutkan pembicaraannya kepada Clover dan ia menyuruh Clover untuk berhenti meneliti abad kekosongan dikarenakan pemerintah tentu akan memburunya. Clover yang tengah termenung dengan ocehan Pegapunk kemudian menceritakan bahwa ia dulunya mengenal seseorang yang memiliki nama D dan ia mati tepat di hadapannya. Sontak saja Pegapunk terlihat kaget dikarenakan orang tersebut adalah kakak dari Clover. Ini artinya Clover juga termasuk keturunan dari nama D. Ia memberitahu bahwa nama aslinya adalah Clayhome the Clover. Akhirnya Oda kembali memberitahukan nama D lainnya dan kali ini adalah Clover yang tentu saja dia menyandang nama D. Itulah alasannya kenapa Clover sangat ingin meneliti tentang abad kekosongan dan ia bertekad untuk menyelamatkan semua penelitiannya dalam buku yang disembunyikannya di danau. Ia mengeluhkan bagaimana caranya hidup jika kita bisa tewas dengan mudah hanya karena memiliki nama yang salah. Namun ternyata hal tersebut tidak mendapatkan respon positif oleh Pegapunk. Ia mengatakan tidak bisa ikut serta membantunya meneliti abad kekosongan dikarenakan sekali lagi dia adalah abdi negara. Tentunya dengan tekad D yang melekat dalam darah Clover, ia tidak akan menyerah dan akan menelitinya seorang diri. Panel kemudian berganti pada kondisi pulau Punk Hazard 4 tahun setelah pertemuan Clover dengan Pegapunk. Terlihat Caesar sudah bergabung dengan Pegapunk dan tengah membicarakan kejadian besar yang menimpa Pulau Ohara. Pemerintah memutuskan untuk membumi hanguskan Ohara dikarenakan pulau yang dipimpin Clover telah meneliti abad kekosongan yang dimana hal tersebut sangat dilarang oleh pemerintah. Lalu Pegapunk termenung dan teringat akan perkataan Clover bahwa ia memohon padanya untuk meneruskan penelitiannya. Sambil memegang poster buruan Nico Robin, ia mengetahui bahwa ternyata ada penduduk Ohara yang masih selamat. Kemudian ia mengunjungi Pulau Ohara untuk berbelasungkawa atas banyaknya orang yang mati pada kejadian tersebut. Penelitian tentang abad kekosongan menjadi harta karun yang harus dijaga oleh Clover sampai-sampai ia rela mati dan meninggalkan penelitiannya dalam buku yang ia tulis dan ia jaga sampai akhir hayatnya. Kemudian Pegapunk menangis akan hal tersebut. Panel kembali ke masa kini. Nampaknya live YouTube Pegapunk masih berlanjut. Ia mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Minsai suka dengan kata-kata ini.
Pertempuran yang terjadi antar 20 kerajaan melawan The Ancient Kingdom dimenangkan oleh 20 kerajaan yang bersatu dan membentuk sistem yang bisa kita kenal dengan pemerintah dunia. Hal ini ada hubungannya dengan maksud dari perkataan Vegapunk bahwa pemerintah dunia yang berkuasa sampai saat ini tentunya memiliki kuasa untuk menulis sejarah palsu dan menutupi sejarah yang asli. Hal ini yang membuat orang-orang dengan nama D mempunyai tekad untuk membongkar sejarah tersebut. Vegapunk menjelaskan kembali bahwa mereka yang kalah akan dilempar ke lautan yang dalam dan gelap. Perkataan tersebut memiliki arti bahwa mereka yang memiliki kebenaran akan dimusnahkan dan orang yang masih hidup tentunya dia akan tertindas serta memikulnya dalam hidup mereka. Terlihat Robin dengan ekspresinya yang sedih setelah mendengarkan siaran Vegapunk. Panel kemudian berganti pada kondisi di mana Zoro dan yang lainnya ingin kabur dari Punk Record. Zoro dengan IQ setara dengan kaptennya memerintahkan teman-temannya untuk segera meluncur dikarenakan Gorosei Venus Zoro akan menyerang kapal mereka. Namun Lilith dengan perhitungan yang tajam berkata bahwa kapal tidak akan mendarat tepat dikarenakan Gorosei Venus Zoro dapat mengganggu arah peluncuran. Ia menjelaskan bahwa faktor ini juga berasal dari angin yang dapat menahan arah peluncuran sehingga kapal tidak akan mendarat dengan tepat. Solusinya yaitu adalah menyingkirkan Gorosei terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba saja Atlas terbang dan menjitak Lilith sehingga membuat orang-orang menjadi kaget dan keheranan. Zoro yang melihat hal itu bersiap untuk menebasnya karena dikhawatirkan ia adalah pengkhianat. Namun ketika Lilith pingsan, kemudian Atlas langsung mematikan headsetnya. Ternyata hal tersebut adalah pancingan untuk York dikarenakan ia mematikan aksesnya dan York menganggap bahwa Lilith sudah tewas dan tersisa Atlas seorang. Momen ini membuat Minzai sedih karena Vegapunk yang imut ini kemungkinan akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan semua orang termasuk Lilith. Ia berpesan kepada semuanya untuk menjaga Lilith dan memastikan peluncuran kapal akan berjalan lancar. Sepertinya Lilith akan masuk ke dalam list calon anggota kru Mugiwara selanjutnya setelah diantaranya ada Stussy dan Bonnie. Kembali ke cerita, terdengar suara Nami yang menyuruh Zoro untuk membawa Lilith masuk ke dalam kamar. What the Venus Zoro yang mukanya terlihat tidak santai kemudian menyerang ke arah kapal. Namun Atlas segera pergi menuju Gorosei tersebut dan menahannya. Tentunya kesempatan emas ini tidak akan disia-siakan. Jinbei sebagai supir kapal yang handal memegang kemudi kapal dengan fasih. Sementara itu, Brock bersiap untuk menekan tombol NOS pada kapal. Kemudian Atlas berhadapan dengan Gorosei Venus Zoro dan menahannya untuk membuka jalur agar kapal bisa meluncur. Di saat peluncuran yang berjalan dengan penuh ketegangan, siaran Vegapunk masih berlanjut. Panel berganti ke keadaan pantai dekat Pulau Egghead. Para angkatan laut terlihat kaget dan bertanya kepada Wakil Admiral Hone mengapa terdapat robot raksasa, ular, babi, dan burung yang berkeliaran. Tentunya Wakil Admiral juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Luffy yang terlihat sangat kaget setelah melihat robot kuno yang hidup dan meninju Gorosei babi tersebut. Bajak laut raksasa, Sanji, dan Franky juga ikut merasakan kagum dengan robot kuno itu. Robot kuno itu kemudian memanggil nama Joy Boy dan ia sangat senang bisa bertemu dengannya. Terlihat siluet berupa gambar hidung dan mata yang besar seolah-olah melihat ke arah robot kuno. Minzai tidak tahu pasti siapa sosok siluet tersebut. Buat kalian yang tahu ini gambar apa, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian Luffy yang kebingungan setelah robot kuno itu berbicara dan memanggil namanya dengan nama Joy Boy. Luffy dengan polosnya celingak-celinguk menoleh ke belakang mencari orang yang dipanggil oleh robot tersebut dan terlihat robot kuno itu menjadi kesal. Bagi Minzai, ekspresi Luffy kelihatan kocak di momen itu. Dalam momen pertemuan robot kuno dengan Luffy, siaran Vegapunk yang menyebutkan bahwa dia sadar dan bodoh karena percaya begitu saja dengan cerita sepihak tentang pertempuran yang sudah berlangsung selama 900 tahun. Kemudian robot kuno berkata bahwa dia datang sama seperti sebelumnya. Ini artinya kemungkinan pada masa lalu robot kuno tersebut selalu datang di saat Joy Boy membutuhkannya. Ia lalu mengatakan bahwa musuh Joy Boy adalah musuhnya juga.
Luffy yang merasa senang dengan robot itu karena mengetahui dia bisa berbicara. Tak selang berapa lama, kemudian sosok Gorosei babi hutan dan cacing besar Alaska itu muncul kembali. Terlihat tanduk pada Gorosei babi yang sempat patah oleh tinju dari robot kuno telah beregenerasi dan pulih seutuhnya. Ini berarti bahwa Gorosei masih belum diketahui cara untuk mengalahkannya. Setelah dipukul dengan Gear 5 dan ditinju oleh robot kuno, nampaknya hal itu menjadi sia-sia. Kemudian Gorosei berpikir akan bisa menghentikan siaran Vegapunk dengan cara menghancurkan robot kuno sampai berkeping-keping. Lalu robot kuno tersebut berkata bahwa Joy Boy sedang dalam bahaya dan ia ingin melindungi Joy Boy. Para raksasa yang semakin bersemangat dengan kehadiran robot kuno yang berada di pihak mereka. Lalu Luffy bertanya kepada para raksasa siapa itu Joy Boy, karena robot tersebut selalu menyebutkan nama Joy Boy. Sepertinya suara robot kuno itu hanya bisa didengar oleh Luffy. Hal itu terlihat dari para raksasa yang keheranan dan tidak mendengar suara apapun yang Luffy katakan. Lalu panel menunjuk ke arah wakil Laksamana Bluegrass yang terlihat masih dalam pengaruh buah iblis milik Bonnie. Para angkatan laut lalu menembaki kapal bajak laut raksasa dan diiringi dengan siaran Vegapunk yang masih berlanjut. Ia mengatakan ingin melihat sejarah dunia dari berbagai sudut pandang dan ini dimaksudkan agar ia tidak hanya menilai sejarah hanya dari satu sisi. Di saat momen siaran Vegapunk berlangsung, ini menjadi hal yang epik karena dibarengi dengan sosok cacing besar Alaska yang muncul dari dalam tanah. Kemudian robot kuno itu bersiap dengan mengerahkan tangan kirinya seperti ia ingin mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Terlihat Franky dan Sanji kegirangan setelah apa yang mereka lihat robot tersebut ingin mengeluarkan senjata dari tangannya. Hal ini menjadi unik sejak kapan Sanji menyukai robot. Akan tetapi, cacing besar Alaska berhasil memakan tangan kiri dan sebagian perut dari robot kuno itu hancur. Dan semua orang yang melihatnya menjadi kecewa berat. Ternyata robot itu tidak bisa mengeluarkan senjatanya, mungkin karena sudah tua. Akan tetapi di panel ini Gorosei Saturn menjelaskan bahwa robot kuno itu berasal dari 900 tahun lalu, yang artinya tentu saja dia tidak bisa menggunakannya. Kemungkinan kata dia merujuk pada sosok Luffy sebagai reinkarnasi Joy Boy. Ini sepertinya ada kaitannya antara Joy Boy dan robot kuno dalam penggunaan senjata yang ada di tubuh robot kuno. Sepertinya hanya Joy Boy yang bisa memerintahkan robot kuno itu untuk mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi, berhubung yang menjadi reinkarnasi Joy Boy adalah Luffy, tentu saja Luffy tidak tahu akan hal itu dikarenakan Luffy tidak lahir pada 900 tahun lalu. Kemungkinan itulah penyebab mengapa robot kuno tidak bisa menggunakan senjatanya karena Luffy yang memegang kendali. Kemudian Saturn melompat dari tubuh cacing besar Alaska itu dan tepat berada di kapal bajak laut raksasa. Targetnya sendiri adalah Bonnie dan juga Kuma. Lalu tanpa diduga, Sanji menyadari dari arah atas ternyata ada Sanigo yang meluncur ke arah mereka. Di dalam kapal Sanigo, semuanya nampak panik dikarenakan perhitungan Lily ternyata benar, kapal tidak bisa jatuh dengan tepat. Lalu panel menunjukkan Atlas yang tengah berusaha untuk menghalangi Venus Juro dengan mengorbankan nyawanya. Tiba-tiba saja ia meledakkan diri bersama dengan Venus Juro. Dan ledakan tersebut membuat kapal terdorong dengan kuat sehingga memberikan tenaga bagi kapal untuk meluncur. Yap, pada akhirnya Atlas sudah mengorbankan dirinya agar kapal Sanigo bisa meluncur. Sayonara Atlas. York tertawa puas setelah mengetahui Atlas sudah tiada. Dan ia berpikir bahwa hanya ia satu-satunya Vegapunk yang tersisa. Terlihat Gorosei Venus Juro dengan keadaan setengah kepalanya hancur kemudian berhasil beregenerasi. Melihat robot kuno itu sudah tidak berdaya, Gorosei babi dan cacing besar Alaska itu kemudian menyerang robot kuno tersebut. Di saat dirinya terkepung oleh kedua Gorosei, robot kuno tersebut berkata bahwa dirinya sudah berkarat dan ia menyadari bahwa ini adalah situasi darurat. Dan benar saja, ia menunggu perintah Joy Boy untuk memakai senjatanya karena seperti yang Minsai sebutkan tadi, robot kuno ini hanya bisa menggunakan senjatanya berdasarkan perintah dari Joy Boy. Yang artinya, Luffy harus menyuruh robot kuno ini untuk melepaskan senjatanya.
Kemungkinan senjata yang akan dikeluarkan oleh robot kuno adalah senjata yang belum pernah kita lihat sebelumnya di dunia One Piece. Itu artinya senjata yang akan dikeluarkan robot kuno adalah senjata yang sangat kuat. Selain itu, siaran Vegapunk kembali diperlihatkan. Vegapunk mengatakan bahwa 25 tahun lalu, Goldie Roger melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa mereka harusnya sudah tahu suara termurni dari masa lalu. Kemungkinan yang dimaksud dengan suara termurni dari masa lalu adalah Voice of All Things. Eiichiro Oda belum memberikan informasi lengkap tentang Voice of All Things. Berdasarkan ceritanya, Voice of All Things merupakan sebuah kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kemampuan ini bisa mendengar suara apapun yang ada di dunia One Piece. Mereka dengan kemampuan ini bisa mendengar suara benda mati. Contohnya Poneglyph dan makhluk hidup seperti monster laut serta Zunisha. Nah, dalam chapter 1120 ini, kita diperlihatkan sosok robot kuno yang meminta izin kepada Luffy untuk menggunakan senjatanya. Yang mana ini ada kaitannya dengan kemampuan Voice of All Things. Kemungkinan dahulu kala Joy Boy juga mampu menggunakan kemampuan ini untuk memerintahkan Emmet atau robot kuno dalam menggunakan senjatanya. Dan hal ini terjadi pada Luffy yang juga sebagai reinkarnasi Joy Boy serta bisa menggunakan Voice of All Things. Sehingga ia mampu untuk memberikan perintah kepada robot kuno tersebut. Dan panel terakhir diperlihatkan oleh sekumpulan orang yang berada di penjara. Kemungkinan mereka adalah para penjahat yang ada di Impel Down pada saat pembobolan Impel Down mereka tidak ikut keluar. Minsai salut untuk mereka, betah sekali di penjara dan taat sama hukumannya. Dan itulah review lengkap One Piece chapter 1120. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain mengenai chapter 1120 ini, silahkan tulis di kolom komentar. Pastinya Minsai akan selalu membuka ruang agar kita semua bebas untuk berpendapat. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsai mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.